Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anak sekalian yang Bapak doakan mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 12 Madrasah Aliyah di semester ganjil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh para wali songo, artinya tokoh-tokoh Islam yang berdakwah di Indonesia sebelum keberadaan wali songo. Ada beberapa nama ya seperti Fatimah binti Maimun, kemudian Syekh Jumadil Kubro, ya Syekh Hasanuddin Kuro, kemudian Datuk Kahfi dan lain sebagainya. Bapak harap kalian sudah benar-benar mendalami kisah-kisah tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti, yaitu adalah tentang Wali Songo. Kisah Wali Songo ini sangat melegenda di Indonesia. Bagaimana kiprah para wali ini menyebarkan dakwah di Indonesia. Untuk itu sangat penting kita pelajari bagaimana strategi keberhasilan dakwah para wali sehingga Islam begitu luas diterima di Indonesia. Ada 3 wali yang akan kita pelajari tiap pertemuannya. Oleh karena itu, Bapak harap kalian bisa mengikuti materi ini dan memperhatikan serta pada akhirnya nanti mengerjakan latihan dari yang Bapak berikan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kiprah Wali Songo, biografi dan kiprah Wali Songo. 3 wali yang akan kita bahas yaitu adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Secara biografi, Sunan Gresik adalah merupakan nama dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Makamnya terletak di Kampung Gapuro di Kota Gresik, wafat pada 1419 Masehi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim merupakan yang sama dengan Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang menjadi ayah dari Sunan Ampel. Namun ini sebenarnya pendapat yang tidak tepat karena keduanya merupakan orang yang berbeda. Karena Maulana Malik Ibrahim ini merupakan Habib ya atau golongan Alawiyin dari keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Ali bin Abi Thalib. Jadi wali yang pertama kita bahas adalah Sunan Gresik atau disebut juga sebagai Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini datang langsung dari negeri Arab ya. Ada yang menyebutkan dari Persia. Tapi secara silsilah beliau langsung bersambung dengan Nabi Muhammad SAW atau yang disebut dengan Alawiyin. Bahkan disebutkan bahwa pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia ya ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Itu kedua pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berasal dari keturunan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi beliau ini adalah yang wali senior ya, wali paling senior di antara wali-wali yang lain. Karena tentu secara waktu dan secara periode ya beliau adalah yang pertama. Pada batu nisan Sunan Gresik dituliskan bahwa beliau merupakan tokoh terhormat dengan beberapa gelar, di antaranya adalah Mukharul Umaro ya guru kebanggaan, ada Umdatus Salatin wal Wusaro, penasehat raja dan para menteri, wa ghairul masakin wal fuqara, dermawan kepada fakir miskin, as-sa'id wasyahid, tahdru bahaid, daulah waddin ya, yang berbahagia karena syahid.
Ini tentu karena saking beliau dihormati oleh masyarakat pada waktu tersebut. Lalu bagaimana kiprah dari Sunan Gresik? Nah, kiprah dakwah dari Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan wali paling senior, ya tadi sudah Bapak bahas. Ia pertama kali mendarat di Jawa di Desa Sembalo, Laren Manyar, Kabupaten Gresik, 9 km dari makam Fatimah binti Maimun. Ya, jadi beliau bisa jadi datang ke Indonesia itu ikut jalur suku Lor. Ya, kita sudah bahas suku Lor itu adalah suku dari Persia yang bermigrasi ke Indonesia, khususnya ke daerah Gresik, dengan diantaranya dengan ditemukan prasasti Fatimah binti Maimun. Kiranya beliau Sunan Gresik ini ikut jalur tersebut sehingga bisa sampai ke Gresik, ke desa Leran. Disebutkan bahwa Sunan Gresik datang bersama saudaranya Maulana Mahmud dan 40 orang lainnya berlayar ke Jawa dan berlabuh di Gresik. Kemudian menghadap Majapahit untuk mendakwahkan Islam. Sunan Gresik kemudian menjadi sah bandar Gresik dan menyebarkan Islam di sana. Jadi beliau memang diutus ya, diantaranya datang ke sini itu adalah untuk menyebarkan Islam. Ya, untuk menyebarkan Islam langsung ke Majapahit. Ya, meskipun pada saat itu belum berhasil ya, tapi karena beliau adalah tamu ya, akhirnya beliau diberi kepercayaan untuk menjadi sah bandar. Kalau kita mungkin sah bandar itu semacam tokoh rohani ya di Gresik. Akhirnya beliau menyebarkan Islam di tempat tersebut. Kemudian ia mulai menyiarkan Islam dengan mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan Manyar. Ia kemudian berdagang di desa Rumo, kemudian pindah ke kota Gresik, tinggal di desa Sawo. Beliau menghadap Raja Majapahit kembali ya untuk mendakwahkan Islam kepadanya, meski lagi-lagi belum berhasil. Namun beliau dianugerahi beberapa bidang tanah di desa Gapuro, kemudian mendirikan pesantren di tempat tersebut. Intinya beliau tentu mencoba kembali ya untuk berdakwah langsung kepada raja ya, kepada pemimpin secara politik ya, meskipun tentu belum berhasil. Nah, tadi disebutkan bahwa beliau itu sempat berdagang ya. Jadi beliau ini sebenarnya secara metode dakwah itu lebih banyak secara kultural. Bahkan beliau itu mengajarkan rakyat untuk berdagang dan bercocok tanam, sehingga rakyat bisa, masyarakat Nusantara pada saat itu bisa tertarik sama beliau, kemudian bisa masuk Islam. Jadi metode untuk mengajak dakwah itu ya seperti itu. Jadi jangan sampai, kalau istilahnya gini lah, kalau kita dakwah ke orang yang sedang kelaparan ya, dakwah sholat misalnya, dia padahal posisi lagi lapar, ya kasih makan dulu ya baru kita dakwahi. Jangan sampai kita dakwahi padahal dia perutnya sedang lapar ya. Jadi seperti itu mungkin Sunan Gresik ya. Jadi pada waktu itu masyarakat jadi bangun dulu perekonomiannya, diajari cara bercocok tanam, diajari cara berdagang. Akhirnya beliau mendakwahkan Islam, masyarakat tertarik dan masuk Islam. Lalu kita simpulkan bagaimana metode dakwah Sunan Gresik ya. Beliau berdakwah dengan cara merangkul rakyat dengan aktivitas seperti bercocok tanam ya, berdagang, serta mendirikan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren beliau juga tentu banyak diikuti nanti ya, berkesinambungan dengan pesantren di Sunan Ampel. Metode kultural ini membuat rakyat tertarik dan ikut masuk Islam. Nah, jadi intinya seperti itulah yang bisa kita ambil dari cerita dakwah Sunan Gresik ini. Kalau kita berdakwah, kalau kita mengajak orang lain ke jalan kebaikan, kita coba cari dulu apa yang membuat dia tertarik. Kalau dia sedang misalnya kekurangan dari segi ekonomi, ya kita bantu dulu di hal tersebut, ya baru kita dakwahi. Selanjutnya adalah Sunan Ampel. Biografi dari Sunan Ampel, nama aslinya adalah Ari Rahmatullah atau Raden Rahmat. Makam Sunan Ampel saat ini terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya. Beliau adalah Dewan Wali Songo tertua dan memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara.
Beliau adalah anak dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang berdakwah di Campa, kemudian datang ke Jawa untuk menemui saudara istrinya di Majapahit. Kedatangannya ke Jawa bersama dengan anaknya Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel dan Ali Murtado. Karena memiliki bibi yang menjadi istri Raja Majapahit, beliau akhirnya dekat dengan Raja Majapahit, diantaranya Raja Brawijaya. Raja tersebut memberikan amanah untuk mengelola Surabaya, bahkan dilantik langsung kedudukan wali di Surabaya oleh Raja Majapahit. Disebutkan bahwa Sunan Ampel pun merupakan bupati pertama Surabaya, juga sekaligus membuatnya leluasa untuk menyebarkan dakwah Islam, diantaranya dengan mendirikan pesantren, bahkan menikahi putri dari bupati daerah lainnya dengan tujuan dakwah. Bagi Bapak ini Sunan Ampel ini sangat menarik ya, karena beliau ini kalau bahasa sekarang itu jadi milestone ya, menjadi titik tolak keberhasilan dari dakwah Islam. Karena apa? Beliau ini diantaranya berhasil dalam beberapa bidang dakwah ya. Seperti tadi disebutkan, beliau ini dekat dengan Raja Majapahit pada saat itu. Akhirnya beliau diberi kekuasaan. Beliau memiliki kekuasaan dan akhirnya berdakwah dengan kekuasaan tersebut ya. Oke, selanjutnya tentang kiprah dakwahnya bagaimana, kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Kiprah dakwah Sunan Ampel. Usaha dakwah Sunan Ampel yang pertama kali dilakukan adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para pendakwah dengan putri-putri Majapahit. Ya, tujuannya membentuk komunitas masyarakat Muslim yang kuat. Di antaranya dirinya menikah dengan Nyai Ageng Manila, putra dari Bupati Tuban, dan menikahkan kerabatnya dengan putri dari Adipati Madura. Jadi disebutkan bahwa beliau ini menikah ya dengan Nyai Ageng Manila dari putra Bupati Tuban, sehingga tentu ketika beliau bisa menikahi tersebut akhirnya masuk Islam, dan akhirnya di tempat tersebut juga tersebarlah Islam. Juga nanti lahirnya Sunan Giri itu diantaranya itu adalah dari kerabatnya Sunan Ampel. Sunan Giri nanti menikah dengan putri dari Sunan Ampel sendiri. Nah, karena strategi pernikahan tersebut, Sunan Ampel disebut sebagai bapak para wali karena diantaranya menikahkan putrinya dengan Raden Paku. Sunan Giri kemudian menikahkan putrinya dengan Raden Fatah. Ya, kemudian nanti juga beliau memiliki putra namanya Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang itu putra dari Sunan Ampel. Ya. Beliau juga membentuk pesantren yang mengajari muridnya baca Al-Quran, mendalami ilmu syariat, tarekat, dan ilmu agama lainnya. Melalui pesantren Ampel Denta tersebut ya, beliau mendidik penggerak dakwah seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Nah, jadi beliau ini cukup komprehensif ya dalam metode dakwahnya. Jadi dalam metode kultural seperti pernikahan itu berhasil, juga yang menikah dengan beberapa bangsawan sehingga Islam gampang memiliki kekuatan politik dan tersebar. Beliau juga secara kaderisasi pendidikan juga berhasil dengan pesantren Ampel Denta ya. Beliau juga berhasil mendidik anak-anaknya dan murid-muridnya menjadi sunan-sunan baru ya, di antara Sunan Giri dan Sunan Bonang. Kemudian nanti ada Raden Patah yang menjadi raja Sunan Demak ya, Kesultanan Demak. Nah, jadi cukup berhasil ya kiprah dakwah dari Sunan Ampel ini untuk menjadi milestone atau titik tolak keberhasilan dakwah Islam di Indonesia. Nah, strategi dakwah Sunan Ampel, kita simpulkan bahwa strategi dakwah pertama Sunan Ampel adalah dengan perkawinan ya, kemudian melanjutkan dengan politik, kekuasaan, dan pendidikan yang melahirkan banyak tokoh-tokoh wali lainnya. Adapun secara materi dakwah, Sunan Ampel banyak terpengaruhi oleh budaya Muslim Campa ya, seperti peringatan kematian atau kenduren ya, pada hari ketiga, 7, 40, 100, 1000 ya, itu mohon maaf kurang nolnya. Kemudian tradisi perayaan 1 Suro atau Muharram dan 10 Suro Muharram ya. Jadi 1 Suro ada 10 Suro ya. Rebo Kasan, Nisfu Sa'ban, serta pembacaan puji-pujian kepada Nabi Muhammad serta tokoh-tokoh yang dianggap suci. Ya, itu berikut adalah strategi dakwah Sunan Ampel yang cukup berhasil. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Biografi Sunan Giri. Tokoh Wali Songo yang bergelar sebagai Prabu
Satmata ini makamnya terletak di Bukit dan Dusun Kedaton Kebomas, Kabupaten Gresik. Sunan Giri adalah raja sekaligus guru suci atau pandita ratu yang memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Jejak dakwahnya bisa dijumpai tidak hanya di Jawa, melainkan di Goa, Kutai, Nusa Tenggara, dan Maluku. Sunan Giri merupakan anak dari Maulana Ishak yang merupakan kawan dari Sunan Ampel yang dikirim ke Belambangan. Setelah itu menikah dengan penduduk setempat dan lahirlah Raden Paku atau yang disebut dengan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel dari pesantren Ampel Denta, juga berteman dengan Maulana Makhdum, putra Sunan Ampel yang disebut sebagai Sunan Bonang. Sunan Giri kemudian menikahi anak dari Sunan Ampel. Sunan Giri pun pernah diasuh oleh Nyai Pinatih yang merupakan bangsawan Majapahit dan memberikannya nama Jaka Samudra yang juga diberi julukan politis yaitu Prabu Satmata. Jadi Sunan Giri ini ceritanya cukup menarik sebenarnya. Jadi beliau ini merupakan anak dari kerabat Sunan Ampel yaitu Maulana Ishak. Disebutkan bahwa Maulana Ishak ini diusir oleh mertuanya, ya, sehingga diantaranya Raden Paku atau Sunan Giri ini disebutkan bahwa beliau itu kayak Nabi Musa ya diinikan di sungai katanya. Akhirnya ketemu oleh Nyai Pinatih yang nanti menjadi ibu angkat dari Sunan Giri. Nah, dari Nyai Pinatih inilah karena Nyai Pinatih ini merupakan orang kaya, bangsawan, akhirnya Sunan Giri sebagai anak angkatnya itu juga diberi gelar bangsawan. Jadi beliau punya gelar bangsawan dari ibu angkatnya. Bagaimana kiprah dakwah Sunan Giri? Bidang dakwah Sunan Giri adalah dalam pendidikan. Dalam usahanya lewat pendidikan, Sunan Giri tidak sekedar mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri dari berbagai pelosok Nusantara, namun pengembangan pula dakwah secara kultural, yaitu penciptaan jenis permainan anak-anak dan tembang. Sunan Giri disebut tidak segan untuk mendatangi langsung masyarakat dan mengajak Islam di bawah 4 mata. Setelah berkembang cukup banyak, lalu dikumpulkan untuk melakukan acara-acara yang dimasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya. Jadi Sunan Giri ini secara strategi dakwah itu memang pendidikan ya, karena tentu beliau diajari pula oleh Sunan Ampel. Jadi kalau kita bisa gambarkan ya, jadi metode pesantren ini mirip MLM. Maksudnya gimana Pak? Jadi multi level marketing. Jadi pada awalnya Sunan Ampel ya punya pesantren. Nah, dari pesantren tersebut punya beberapa santri. Akhirnya santrinya menyebar ke kampungnya masing-masing dan memiliki pesantren masing-masing. Ya, mendirikan pesantren masing-masing. Nanti santri-santrinya lagi mendirikan lagi ya, sampai berjumlah banyak. Nah, ini adalah sebuah kiprah dakwah yang patut diapresiasi ya, karena sampai sekarang yang tentu bisa menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Nusantara itu diantaranya yaitu adalah dengan metode pesantren ini ya. Dengan perkaderan pesantren akhirnya bisa mengirim utusan-utusan putra daerah ya, untuk menjadi pemimpin Islam di daerah-daerahnya. Secara politis Sunan Giri pun merupakan menyebarkan Islam dengan kekuasaan yang dimilikinya, karena dia bergelar Raja Giri atau Prabu Satmata, yakni sebagai penguasa dalam arti raja dan pandita rohaniawan. Disebutkan pula bahwa Sunan Giri merupakan raja yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Jadi secara catatan sejarah sebenarnya Sunan Giri ini lebih dikenal sebagai raja yang menyebarkan Islam, punya keberhasilan menyebarkan Islam sampai nanti diikuti oleh putranya. Pada dakwah kultural, Sunan Giri disebut memiliki peranan besar pada melengkapi hiasan-hiasan wayang yang seperti kelat bahu, gelang hias pada pangkelengan, gelang, keroncong, jamang dan lain-lain. Nah, intinya Sunan Giri ini punya, kalau di ini ya, pernak-pernik di wayang itu diantaranya adalah hasil dari Sunan Giri ya. Beliau juga punya
tembang ya. Tembang itu semacam lagu daerah lah, semacam lagu yang bisa menjadi unsur-unsur dakwah di dalamnya. Kalau kita seperti lir ilir ya, lir ilir atau tombo ati ya. Strategi dakwah Sunan Giri ya, secara strategi dakwah Sunan Giri terdiri dari 3. Yang pertama politik, beliau sebagai raja dan rohaniawan di Gresik. Kemudian beliau pesantren dalam arti pendidikan, mendirikan pesantren yang santrinya tersebar di seluruh penjuru negeri. Kemudian secara kultural ya, kenapa jadi kulturan semua ya? Kultural berarti secara budaya ya, kultur dengan membuat pernak-pernik wayang, juga menghasilkan cerita dan tembang. Salah satu keberhasilan Sunan Giri ya, yang dapat dilihat pada saat itu adalah kemakmuran negeri yang dialami oleh pada masa putranya, yaitu Pangeran Zainal Abidin Sunan Dalem. Jadi beliau tercatat mewarisi sebuah kerajaan yang cukup bagus ya, atau cukup makmur, nanti berbarengan juga dengan lahirnya kerajaan Islam Demak. Nah itu saja kiprah dari 3 sunan yang telah kita pelajari. Yes. Intinya belajar sejarah itu adalah belajar nilai-nilai yang telah dilakukan oleh beberapa tokoh sejarah tersebut ya. Dari Sunan Gresik kita belajar tentang bagaimana kesabaran untuk mendidik masyarakat ya, akhirnya beliau tertarik terhadap dakwah Sunan Gresik, akhirnya masuk Islam. Kemudian Sunan Ampel, bagaimana beliau menciptakan strategi yang sangat bagus ya, beliau strategis sekali ya, dengan politik kekuasaan, dengan perkawinan, dan dengan pesantren. Serta Sunan Giri yang mempunyai kekuasaan dan pendidikan yang cukup bagus. Oke, sekian. Billahi fisabilillah haq, wastaqbil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.